Setiap orang memiliki cara masing-masing dalam memahami informasi atau mempelajari hal baru. Sebagian orang akan mudah paham hanya dengan mendengarkan, dan ada sebagian orang membutuhkan alat bantu visual. Kebutuhan-kebutuhan tersebut sangat perlu kita jadikan referensi dalam menentukan pendekatan untuk melaksanakan program dan kegiatan layanan dasar yang sudah kita rencanakan. Pendekatan apa saja yang dapat kita lakukan? Apa yang perlu kita lakukan untuk memastikan pendekatan tersebut tepat sasaran? Ibu dan Bapak guru, setelah merencanakan program atau kegiatan selama 1 tahun ajaran, kita perlu menentukan pendekatan apa yang akan Bapak dan Ibu gunakan agar kegiatan layanan dasar dapat lebih bermakna. Apakah Bapak dan Ibu akan mengadakan pelatihan, sosialisasi, kegiatan interaktif, atau metode lain? Lalu, untuk siapa sasaran kegiatan tersebut ditujukan? Peserta didik, orang tua, per kelas atau per fase? Apakah per kelas atau untuk semua peserta didik di fase yang sama? Mengapa metode dan sasaran perlu ditentukan di awal? Karena kita ingin semua kegiatan layanan dasar dapat bermakna dan berdampak. Metode dan sasaran tersebut nantinya akan membantu kita menentukan pendekatan yang tepat untuk digunakan. Mari kita lihat kelas pembekalan peserta didik sesuai dengan kasus perundungan yang terjadi pada video sebelumnya. Untuk menentukan pendekatan yang paling tepat untuk usia peserta didik di SMP atau usia remaja, kita perlu memahami tahap perkembangan mereka terlebih dahulu. Di tahap ini, mereka sedang mengalami perubahan, khususnya secara fisik, dan juga perubahan hormonal yang menyebabkan emosi mereka mudah berubah. Mereka sedang berada pada tahap mencari jati diri atau berusaha mengenal diri mereka sendiri, mempertanyakan eksistensi mereka di lingkungan sosial, dan mengeksplorasi banyak hal di sekitar mereka. Teman menjadi hal yang paling mempengaruhi hidup peserta didik usia SMP dibandingkan dengan keluarga. Hal ini bisa kita gunakan sebagai salah satu pendekatan pada kelas pembekalan peserta didik dengan merancang kegiatan berupa pelatihan yang melibatkan peserta didik dalam kerja kelompok. Kerja kelompok yang dimaksud bisa berupa diskusi, proses riset bersama untuk mengidentifikasi suatu isu, atau membuat suatu produk visual untuk menyampaikan hasil diskusi. Jadi, hindari ya pendekatan seminar atau penjelasan satu arah. Yakin deh, mereka tidak akan bertahan lama mendengarkan kita ceramah. Oh iya, karena eksistensi peserta didik dalam lingkungan sosial sangat penting di tahapan usianya, kita dapat meminta peserta didik untuk berbagi peran di dalam kelompoknya. Misalnya, pemimpin diskusi, note tulis, moderator, presenter, dan peran lain yang dibutuhkan agar semua peserta kelompok memiliki tanggung jawab dan merasa menjadi bagian dalam kelompoknya. Lalu, bagaimana dengan kelas orang tua? Apakah bisa menggunakan pendekatan yang sama dengan peserta didik? Tentu saja bisa, tergantung tujuan kegiatannya. Apabila tujuan kita untuk memberikan sederet informasi atau menjelaskan suatu hal yang sudah ditentukan oleh satuan pendidikan, metode yang dapat dilakukan adalah seminar atau sosialisasi di mana pemberian informasi terjadi satu arah. Sesi tanya jawab dapat dilakukan di akhir kegiatan untuk memberi ruang bagi orang tua untuk mengemukakan pendapat atau pertanyaan. Tapi, saya ingin orang tua juga berinteraksi dan menjalin hubungan dengan satu sama lain. Bisa tidak ya? Sangat bisa, Ibu dan Bapak. Metode yang digunakan bisa berbentuk workshop atau pelatihan dengan kombinasi antara pemberian informasi satu arah dan dilanjutkan dengan kerja kelompok. Apa yang dilakukan dalam kerja kelompok tersebut? Orang tua dalam kelompoknya dapat membuat kesepakatan bersama bagi para orang tua untuk memberantas perundungan, membuat presentasi visual seperti poster untuk mengkampanyekan program anti perundungan atau kegiatan lainnya yang dapat mendekatkan hubungan antar orang tua. Hubungan antar orang tua yang baik akan berdampak positif juga loh dengan hubungan antar anak-anaknya. Karena orang tua secara tidak langsung mencontohkan kepada anak-anaknya bagaimana menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain.
Contoh metode dan pendekatan yang digunakan untuk pelaksanaan layanan dasar tadi dapat Ibu dan Bapak pilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Silahkan mencari referensi lain mengenai metode dan pendekatan yang dapat digunakan dalam program atau kegiatan layanan dasar. Pelajari informasi mengenai praktik-praktik baik yang sudah dilakukan oleh guru lain dan coba terapkan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, setelah pelaksanaan program atau kegiatan layanan dasar, apalagi yang perlu kita lakukan?